kami mengikuti jalannya proses hukum ini, ya tadi seperti diungkapkan oleh Direktur LBH ya kan, Irfan, yang mengatakan bahwa prosesnya begitu kelihatannya sulit menemukan ya kan fakta-fakta yang bisa menjerat ataupun yang bisa menjadi melengkapi ya dalam berita acara dalam pidana ya, kasus pidana, karena di Polda saya dengar. Nah, tentu hal ini kan juga begitu sulit dan beratnya sehingga kami juga tertarik kan sebagai ahli hukum ataupun yang mendalami soal hukum ini. Ditambah lagi karena mereka ini sudah banyak melakukan ya, tindakan-tindakan langkah-langkah hukum, baik itu secara administratif ya, ke instansi yang berkaitan juga dengan mereka punya hubungan kerja ya kan, yang tanggung jawab, kemudian ke lembaga-lembaga lain yang juga bisa memberi support. Ada Komnas HAM, saya ikuti, ada Ombudsman, tapi juga kelihatannya belum ya ada tindakan yang jelas secara tegas kan begitu. Itu jadi faktor juga sehingga mereka ini akhirnya mencari jalan ke pengadilan ya, menggugat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini Pemkab Kabupaten Langkat. Nah, itulah latar belakang itu kami ikuti sehingga ini kelihatannya hukum yang yang dijalankan oleh para aparat penegak hukum ini kok nggak begitu ya cepat dan bisa direspon dengan baik dari para pencari keadilan, khususnya para guru-guru honorer ya kan, sehingga kami sebagai yang namanya guru besar, akademisi, ada doktor, ya ada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Utara, ya kita bersepakatlah ya kita menamakan sahabat pengadilan nih ya kan, karena ada pengadilan yang sedang melakukan mengadili, memeriksa perkara di PT UN. Makanya kami datanglah ke situ dengan maksud memberikan perhatian dan juga sebagai sahabat. Kami ini kan latar belakang juga orang-orang yang tahu hukum, ya, mempelajari hukum, tapi posisinya di kampus akademisi. Mereka ini kan adalah sebagai praktek hukum, ya, penegak hukum. Jadi supaya mereka ini pengadilan TTUN khususnya tidak tidak ragu-ragu dan juga melihat secara sungguh-sungguh dengan pengetahuannya, ya, dengan banyak ya pengalaman-pengalaman yang mereka tangani, tentu agar benar-benarlah ini proses di pengadilan ini tidak ya membuat keraguan-raguan dan ya bisa dibilang juga kesangsian mungkin ada rasa ya. Biasanya dalam dunia pengadilan ini kan mungkin ada tekanan-tekanan ya kan. Nah, itu yang membuat kita ini memberikan support, dukungan agar pengadilan ini, khususnya hakim yang mengadili perkara ini, mengadili secara adil ya, sesuai dengan apa yang mereka terima, fakta, bukti-bukti yang ada, dan tentunya yang mereka yakini dengan dasar-dasar hukum yang ada yang mereka nanti akan putuskan. Ya, apalagi ini kasusnya ini termasuk satu pelanggaran hukumnya bersifat struktural. Karena antara orang korban ini akibat dari perlakuan satu sistem struktur yang berlaku, yaitu rekrut guru ya yang direkrut untuk menjadi pegawai negeri, ya kan? Nah, ini kan kekuasaan dari negara, dalam ini pemerintah, dalam ini kementerian, ya kan? Nah, menteri dalam ini tentu karena ini guru-guru daerah, dari Kementerian Dalam Negeri ada kebijakan untuk merekrut guru honor ya di daerah di Kabupaten Langkat. Nah, ini kelihatan dari
kasus yang terjadi ini kan suatu ada tadi dikatakan perbuatan-perbuatan oleh struktur pejabat ya, yang ada di khususnya di Kabupaten Langkat itu melakukan tindakan-tindakan yang sudah melampaui batas kewenangan, ya kan? Nah, jadi dalam hukum administrasi itu kan ada abus of the droit-nya, ya kan? Itu bahasa Perancis yang seperti itu. Jadi melampaui batas kewenangan yang sebagai pejabat tata usaha. Jadi kami ini melihat, wah ini nggak ringan ini yang dihadapi para guru yang menggugat ini. Tentu kita juga ingin, ya apalagi tadi ada fakta, ya kan? Proses di pidananya juga sampai saat ini juga ya, karena diadvokasi terus secara hukum oleh LBH, oleh organisasi yang lain, barulah penegakan hukumnya, prosesnya di kepolisian agak kelihatan lebih terang, ya kan? Nah, ada TSK-nya. Jadi sekarang ini pengadilan yang kita lihat juga jangan sampai dari mereka ini lihat, ya kan? Pengadilan melihat di pidananya kelihatannya juga orang yang sudah jadi tersangka, kan begitu kan? Ancaman hukumannya berat di atas 5 tahun, ya kan? Itu harusnya pihak kepolisian itu, nah ini saya agak apa sedikit ya, kepolisian ini artinya melihat latar belakang kenapa nih harus ada amicus kami lakukan. Kelihatannya mereka apa ya, terlalu menyederhanakan. Karena kooperatif si para tersangka tidak ditahan. Kan bukan itu. Yang lebih bahayanya ini karena saya bilang tadi kejahatan struktural. Mereka bisa menghilangkan ataupun mengapakan alat-alat bukti, ya kan? Alat-alat bukti itu ya ini kekuasaan yang ada yang mereka lakukan. Ini akan mereka ya mungkin bisa mempersulit penyidikan di kepolisian. Makanya tadi ada indikasi kejahatan pidana kan tadi porsinya aparat kepolisian, ya kan? Nah, sekarang pengadilan ada produk-produk pejabat tata usaha negara. Saya sebetulnya menginginkan ya produknya ini ya hakim harus berani ini akan melahirkan suatu keputusan membatalkan begitu. Artinya bertentangan dengan adanya fakta peristiwa itu yang dibarengi dengan itu kan apanya ya? Hasil yang kita inginkan. Ya, kalau ditanya tadi Bang Eka bilang itu yang apa? Sebetulnya dari awal kalau saya ya secara hukum administrasi negara ini kan sudah mau putus. Sebetulnya dalam peradilan tata usaha negara dalam muka acara itu keputusan itu memang dianggap ini karena akan mendatangkan dampak yang lebih apa dari tindakan itu bisa dilakukan putusan apa sela yang apa namanya itu dalam istilah administrasi negara ya jadi putusan itu ditunda untuk pelaksanaan perbuatan berikutnya. Harusnya hakim lebih tegas begitu. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.